Salam, saudara, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 51 ayatnya yang ke-12. Akulah, akulah yang menghubur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati? Terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Saudara, salah satu cara untuk mengatasi rasa takut ditolak adalah dengan sengaja menjaga perspektif yang benar. Anda memang boleh atau dapat mendengarkan pendapat orang lain, tapi jangan sampai mengabaikan apa yang Anda yakini di dalam Tuhan, karena Anda berupaya selalu untuk menghargai pendapat orang lain. Dalam Yesaya 51 ayat 12 dikatakan, akulah yang menguatkan engkau. Mengapa engkau harus takut kepada manusia yang tidak tahan lebih lama daripada rumput kering? Saudara, hidup Anda di bumi ini sementara. Jadi mengapa Anda takut dengan pendapat orang lain? Sekali lagi, hidup kita semua di dunia ini sementara. Jadi kenapa kita harus takut dengan pendapat orang lain? Orang lain bukanlah Tuhan. Pendapat mereka tidak akan bertahan lama. Ya, saudara, semua yang ada di dunia itu tidak abadi. Hanya Tuhanlah yang penting. Tuhan adalah yang abadi. Ketika orang-orang merendahkan Anda, jangan berasumsi bahwa penilaian mereka sama dengan penilaian Tuhan. Jangan langsung menerima kritik seseorang. Sebaliknya, nilailah kritik itu sesuai dengan nilainya. Kenapa ini penting, saudara? Karena ketika Anda mengutamakan pendapat atau persetujuan orang lain, maka Anda membuat diri Anda takut terhadap penolakan karena Anda mendengarkan pendapat orang lain. Jika Anda menyadari bahwa Allah di pihak Anda, itu memberi Anda kemampuan untuk menahan penolakan yang luar biasa dari orang lain. Bagi seorang yang percaya kepada Kristus, pendapat orang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak penting. Ya, popularitas, ketenaran, atau tepuk tangan itu tidak penting, saudara. Yang penting adalah Anda hidup di dalam Kristus. Jika hidup Anda tergantung kepada pendapat orang, tergantung popularitas, ketenaran, atau tepuk tangan yang meriah, maka Anda berada di bawah belas kasihan penilaian orang lain. Jika seseorang menganggap Anda pecundang, Anda akan membuat diri Anda menjadi pecundang. Kenapa? Karena Anda hidup berdasarkan pendapat orang lain. Jika seseorang menganggap Anda tidak mampu, maka Anda akan membuat diri Anda tidak mampu. Kenapa? Karena Anda hidup berdasarkan pendapat orang lain. Apakah Anda ingin hidup seperti itu, saudara? Tapi kabar baiknya adalah Allah tidak pernah bermaksud agar Anda hidup seperti itu. Dia berkata, kenapa kamu mendengarkan mereka? Mereka hanyalah manusia biasa. Akulah yang diperuntukkan. Mereka tidak akan lebih lama daripada rumput. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang lain. Anda punya pilihan. Anda dapat memilih untuk hidup demi pujian dari Tuhan atau demi pujian dari manusia.
Siapa yang ingin Anda senangkan? Saudara, Anda tidak dapat meminta persetujuan dari Tuhan dan manusia pada saat yang sama. Anda harus memilih salah satu. Anda harus memutuskan siapa yang ingin Anda buat terkesan. Ingatlah saudara, siapa yang akan kekal, siapa yang akan bertahan dalam kekekalan, siapa yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan ada untuk Anda. Dia ingin melihat Anda berhasil. Pilihlah hidup bagi Tuhan, bukan bagi orang atau demi menyenangkan orang lain. Amin. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati.